Baik, di kesempatan kali ini saya menggunakan pembelajaran dengan konsep anime. Tentunya menarik, bukan? Tentu saja menarik. Kenapa saya menggunakan konsep anime? Karena konsep anime dapat menambah daya tarik dari peserta didik di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di sini, saya mengaplikasikannya dalam sebuah PPT. Dapat dilihat PPT yang sudah saya desain pada layar. Kita lihat apa sih pembelajaran yang saya sajikan. Nah, di sini saya membuat materi dari kelas 8 IPA SMP semester 1. Nah, di sini saya membuat bab satunya. Bab satunya tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Tujuannya itu agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Yang kedua, agar siswa dapat memiliki keterampilan untuk berpikir secara interaktif. Nah, di sini konsep dasar dan dimensinya itu saya memilih ideal kurikulum. Sedangkan hakikat kurikulumnya saya melihat bahwa ini adalah psikomotor. Sedangkan untuk komponennya sendiri komponen media atau sarana dan prasarana, sedangkan untuk sumbernya itu dari akademik dan masyarakat. Dan juga nilainya itu humanistik dan teknologi. Dapat dilihat bahwa di sini saya menggunakan anime. Kenapa? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, untuk menarik perhatian daripada peserta didik. Dan di dalam PowerPoint ini isinya anime. Kita lihat selanjutnya. Ini ada anime SpongeBob. Ini juga ada anime SpongeBob. Nah, ini ada beberapa anime yang saya ambil. Kemudian ini juga. Di sini seolah-olah Gray itu saya membuat Gray dan saya dan peserta didik supaya menunjuk bagian mana saja yang ada di dalam tubuh Gray berdasarkan dengan rangkah yang ada di samping. Sedangkan berikutnya ada sendi, ada otot. Nah, kemudian ada gangguan. Nah, di gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya itu, saya menggunakan percakapan antara Sun Goku dan Black Goku. Nah, mengapa anime itu? Konsep anime yang saya gunakan karena sebelum memilih konsep anime, sebaiknya memberikan sebuah angket yang di dalamnya ada berisi tentang anime. Nah, di situ di dalam angket tersebut kita sebarkan kepada peserta didik. Nah, di situ diminta agar peserta didik centang mana anime yang dia sukai. Nah, di situ setelah kita kumpulkan dan kita dapatkan semua, kita bisa analisis bagaimana anime yang akan kita gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa bukan saja anime, melainkan masih ada banyak lagi konsep pembelajaran yang begitu menarik. Ada konsep alam, kemudian konsep praktikum di laboratorium, dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat dari situasi dan kondisi anak-anak kita, peserta didik atau adik-adik kita, sehingga mereka dapat belajar sambil bermain, sehingga kemampuan mereka dalam berpikir itu bisa terus berkembang. Dan juga perhatian mereka tertuju pada materi yang kita ajarkan itu, sehingga mereka mudah memahami. Karena
mereka tertarik pada anime itu tersebut. Ataukah kita bisa membuat sebuah cerita, alur cerita tentang pembelajaran fisika, misalnya tentang tekanan. Nah, kita bisa membuat alur cerita tersebut. Misalnya nih, seseorang yang sedang bermain gasing gitu, kita buatnya itu di dalam sebuah cerita. Di situ mereka bisa mengerti tentang apa itu tekanan. Bukan saja tentang tekanan, melainkan kesetimbangan benda tegar, kecepatan sudut, kecepatan linier, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu, jangan ragu-ragu kita dalam memilih konsep. Akan tetapi, kita harus melihat situasi dan kondisi lingkungan sekitar kita, sehingga pembelajarannya itu bisa dengan interaktif, menyenangkan, menarik, mudah dipahami. Sekian dulu dari saya. Nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan selanjutnya.